ngomongin idol-idol yang kena cancel culture. Kalau menurut lo idol yang kena cancel culture yang paling parah tuh apa sih? Gak harus mengikuti standar fans yang kayak kadang kayak idol gak boleh dating, apalagi kayak tadi di pre-debut kan gitu. Dan orang-orang tuh banyak yang bertanya-tanya kenapa sih dia tiba-tiba out gitu. Langsung dipecat gitu ya. Iya benar banget. Ada juga nih yang komen soal pacaran itu hak dia, gak ngebela sih, cuman kasihan aja gak sih kalau dia dituduh prostitusi. Halo Watcher, aka Warga Culture, welcome to podcast This Culture, diskusi Korea Culture, podcast culture bareng Dua Culture. Oke, mungkin sekarang kita kenalin diri dulu kali ya, karena Watcher nih pada belum tahu kita siapa. Bener banget. Mungkin gue duluan kali ya. Oke, boleh. Halo Watcher, kenalin gue Sherry. Kalian di sini bakal bareng gue selama beberapa menit ke depan di This Culture. Lo juga dong kenalan. Oke, kenalin Watcher, di sini nama gue Kale yang bakal nemenin kalian selama 20 menit sampai 30 menit ke depan. Oke Kale, kira-kira kita mau bahas apa sih hari ini Kale? Hari ini ya, sebenarnya kalau di podcast kita tuh ya, ini biar Watcher semua pada tahu nih, kita bakal ngebahas berita-berita atau apa yang lagi happening sama culture Korea. Culture Korea berarti cocok banget nih sama K-Culture. Ya. Nah, BTW guys, kalau kalian belum tahu, kita dari K-Culture di Instagram @K-Culture. Ya, jadi di sini kita bakal ngebahas pokoknya berita-berita yang lagi spicy Dan juicy. ya, and shouty. Iya. Nah, di podcast ini sebenarnya kita bakal ngebahas apa sih Kak? Gosip-gosip di Korea tuh kita bakal ngebahas apa Kak? Banyak banget sih, tapi nih ya Kale, gue tuh baru-baru ini kayak scrolling media dan juga kayak beberapa kali itu surfing di media. Ada Research satu, ya? Iya benar banget. Oke. Sebenarnya kayak dibanding research, lebih ke kayak misalkan nih lo abis pulang kantor atau kita abis pulang kegiatan terus kita kayak scrolling dan nemu nih berita ini gitu. Dan ada satu berita yang lagi gue ikutin banget. Berita apa tuh yang spicy tuh? Seharusnya lo juga tahu sih Kale. Berita apa yang bikin gong gua? Jadi gue lagi ngikutin kasusnya, kalau lu sebenarnya harusnya tahu juga Kale. Nah ini kasusnya dari Joo Haknyeon The Boys. Oh, gue ngikutin tuh kasusnya. Nah katanya di Joo Haknyeon The Boys ini udah out dari The Boys karena suatu hal gitu. Nah dan ini tuh kasusnya masih panjang banget gitu Kale. Jadi kayak antara si manajemennya dan juga sama si Joo Haknyeon ini kayak masih berselisih pendapat gitu. Alright. Tapi sebelumnya buat Watcher di sini before we dive in, jangan lupa kalian buat subscribe YouTube kita dan juga jangan lupa kalian stalk IG kita, kalian follow IG kita dan kalian juga bisa drop opini kalian di question box Instagram kita setiap hari Senin sore, guys. Bener banget. Jadi yang belum sekarang masih bisa gak sih? Bisa, itu mah sampai Selasa juga bisa. Iya, bisa banget. Oke, kira-kira kalau lo sendiri ngikutin gak sih Kale seputar berita itu? Sebenarnya kalau Haknyeon ini ya, gue ngikutin sih karena banyak banget fans K-pop terutama ya, kayak yang ada di dua kubu beda gitu loh. Mereka tuh ada yang bilang dia ini sebenarnya cuma kayak dating doang gitu aja, kayak ini private life-nya dia gitu loh. Jadi nggak yang perlu sampai diurusin sampai dia tuh di cancel sama orang-orang. Sampai dia kayak beneran udah out, udah beneran nggak bisa jadi idol lagi. Iya bener sih, tapi ya karena sesuai berita yang gue ikutin, karena banyak banget media yang kayak memberitakan kalau si Joo Haknyeon ini melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan as public figure gitu. Jadi mungkin kayak orang-orang banyak yang kayak ini udahlah kita stop aja ngikutin orang ini kayak gitu. Sebenarnya yang bikin orang-orang tuh kecewa dan dia tuh sebenarnya nggak mau ngedukung si Joo Haknyeon lagi karena sebenarnya orang yang dia temuin itu tuh aktris yang bukan, maksudnya yang nggak, istilahnya nggak wajar gitulah di kalangan netizen Korea. Sebenarnya dia itu adalah aktris AV atau aktris gitu. Iya jadi sebenarnya kalau katanya sih itu waktu di tanggal beberapa hari lalu sih ya, sekitar tanggal 18 Juni gitu. Nah si 100 label atau labelnya si Joo Haknyeon The Boys ini ngeumumin kalau emang si Joo Haknyeon ini out gitu. Dan orang-orang tuh banyak yang bertanya-tanya kenapa sih dia tiba-tiba out gitu. Langsung dipecat gitu ya. Iya benar banget. Dan katanya tuh emang kalau dari si Joo Haknyeonnya sendiri ya, katanya
pemutusan kontraknya tuh dilakukan secara sepihak gitu. Oh, jadi nggak ada kayak Iya. communication antara mereka berdua, Iya. antara agensi sama si Joo Hak Nyonya. Benar-benar kalau kata Joo Hak Nyonya sih ya, cuman emang Ah. kita masih belum tahu nih kira-kira pihak mana nih yang sebenarnya speed the fact gitu. Oke, tapi berarti di sini jatuhnya dia itu kena istilah cancel culture lah ya dari Iya. orang-orang Korea dan juga mungkin international fans. Kita kan nggak Bener ada yang banget. tahu. Nah, tapi kalau cancel culture sendiri, kalau menurut kakak tuh apa sih kak? Menurut Cherry nih? Ya, kalau menurut gue cancel culture itu sendiri adalah ketika lo as public figure itu di cancel sama orang-orang sesuai namanya ya. Karena lo melakukan sesuatu hal yang seharusnya nggak dilakukan karena lo tuh kan public figure nih, dan public figure itu tentunya bakal nge-influence orang dan juga kayak jadi figur publik yang bakal setiap gerak-geriknya atau kayak Ya, apa ya. yang dia lakuin itu bakal diikutin orang. Istilahnya bakal jadi role model orang lah ya. Iya, bener Sebenarnya banget. iya sih, gue setuju kalau cancel culture emang istilahnya kayak gitu. Maksudnya Hmm. kalau kita as a public figure udah jadi panutan dan role model orang-orang, kita sebenarnya jangan ngelakuin hal-hal yang emang bikin kecewa lah istilahnya. Bener. Gitu. Iya bener banget. Jadi kalau misalkan kita jadi public figure itu sebenarnya agak rumit juga ya, Agak rumit ya, iya, kayak bener. harus Kayak serba bener depan kamera. bener banget, kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu. Cuman ya kadang ada beberapa orang yang juga menganggap kalau itu tuh resikonya sebagai public figure. Karena emang itu yang udah kita pilih ya. Bener. Nah, tapi mungkin back to the topic kali ya. Kita bahas Joo Hak Yeon. Nah, Joo Hak Yeon nih kenapa sih kok dia tuh ketemu sama aktris Jack itu kah? Kalau dari media-media ya ngomongnya sih si Joo Hak Yeon ini tuh sebenarnya cuma ketemu aja, main bareng gitu. Cuma ya udah hangout gitu aja Iya, ya. hangout. Cuman ada media yang ngelapor juga kalau misalkan Joo Hak Yeon ini kayak melakukan sedikit gitu physical touch gitu. Sedikit gitu ya. Sedikit atau banyak ya? Sasi, itu sasi tapi ya. Berarti dia tuh kayak langsung dipecat gitu ya sama agensinya. Iya, kalau dari kata-katanya si Joo Hak Yeonnya sih gitu ya. Cuman Berarti, dari iya. 100 labelnya sendiri juga sempat bilang kalau kayak karena si Joo Hak Yeon bilang kontraknya diputusin sepihak, si agensinya tuh kayak bilang enggak kok, kita tuh by discuss loh ini. Oke, berarti brutal banget ya, Iya, langsung di bener. dan langsung si Joo Hak Yeon ini juga langsung ngegugat si agensinya kan? Iya, Karena gue juga lagi ngikutin kebetulan untuk kayak gini. Mungkin di sini kita bacain ini kali ya pendapat dari bener. watcher yang udah ngisi question box atau komentar-komentar mereka di postingan kita. Mungkin di sini gue bacain dulu nih, kalian bacain dulu. Di sini ada dia berpendapat kayak kalau emang dia nggak bersalah, agak kecewa sama member dia sih yang bikin surat seakan Hak Yeon salah. Kayak mereka emang bersama background bisnis, gak ada pertemanan. Nah, secara mereka udah tahu satu sama lain. Kalau pendapat gue, Hak Yeon mau salah atau enggak, lebih baik member diem aja dulu. Toh kayak mereka bukan idol yang baru debut, jadi kayak masalah perskandalan gini harusnya mereka udah tahu lah seluk-beluknya. Masa takut sama agensi kayak idol newbie? Bener sih. Nah, berarti dia lebih ke kayak yang ya udah diem dulu aja sampai semua masalah clear gitu loh, buat member-membernya kali ya. Iya, karena emang kemarin member-membernya tuh nulis surat kan, surat permintaan maaf buat para fansnya. Langsung konfirmasi gitu ya. Nah, gue juga mau bacain lagi nih, ada orang juga berpendapat soal ini. Dia berani banget loh, semoga nanti aja gak ada part dia mengalah kalau emang benar-benar ini cuma tuduhan aja. Gitu. Dan dibalas lagi, emang yang kemarin dikeluarin dari The Boys itu beneran ya? Jadi kayak emang berita ini tuh masih simpang siur banget nih, wajar. Jadi kayak Joo Hak Yeon bilang dia nggak melakukan itu, tapi si agensinya bilang ya lebih ke diem sih. Iya, kalau lebih agensinya kayak ya udah. Iya, oke. Tapi kita as netizen jadi kayak menduga-duga gitu, kira-kira bener nggak sih? Jadi sebenarnya agak simpang siur ya kalau di sini yang gue tangkap sebenarnya. Nah, di sini tapi ada juga nih komentar mereka, pendapat mereka yang lebih ngedukung si Joo Hak Yeon. Nah, karena kan ini case-nya juga belum clear kan. Nah, ini komentarnya, Joo Hak, semoga kamu berusaha sekeras ini karena emang gak salah ya, bukan karena mencari pembenaran diri. Takutnya kamu yang makin terpuruk. Jadi dia agak sedikit khawatir nih, karena takut si Joo Hak Yeon ini sebenarnya salah langkah. Karena kan yang dilawan tuh maksudnya yang dia gugat tuh agensinya langsung gitu loh. Jadi takut nanti malah
jadi ini senjata makan tuan buat dia sendiri. Bener banget. Ada juga nih yang komen soal pacaran itu hak dia, gak ngebela sih, cuman kasihan aja gak sih kalau dia dituduh prostitusi. Nah teman-teman, sebagai tambahan nih, Joo Hak Yoon itu di accusation melakukan prostitusi. Oh, jadi langsung dituduh prostitusi. Dan ini tuh sebenarnya dari media sih, jadi kayak belum tahu kebenaran itu iya atau enggak dia melakukan itu. Tapi kalau dari Joo Hak Yoon sendiri itu dengan tegas kayak ngebantah kalau dia tuh nggak ngelakuin itu. Dia bahkan kayak enggak, dia bakal stand up buat dirinya sendiri dan kayak ngebuktiin kalau emang dia nggak ngelakuin itu. Kayak dia difitnah gitu lah istilahnya ya, ngerasanya. Dia difitnah gitu. Nah itu dia. Nah ini juga ada yang malah nyalahin agensinya. Karena katanya ini kejadian di luar negeri, masa agensi bisa nggak tahu aktivitas artisnya? Masa nggak ada staff pendamping? Kalaupun nggak ada otomatis harus ada izin dulu nggak sih? Apalagi nih buat nongkrong-nongkrong di luar jadwal dia. Yang gue tangkap dari kasusnya kayaknya ini tuh atas dasar suka sama suka, bukan adanya tentang prostitusi. Jadi ini ya udah kayak idol dating aja. Dan ini juga dia ramean gitu loh, maksudnya hangoutnya nggak cuma yang berdua sama jadi antara mereka berdua lah. Iya benar banget. Dan katanya juga si Joo Hak Yoon ini itu dia tuh kayak karena dia menyangkal terus jadi orang-orang tuh jadi kayak kebingungan gitu. Kira-kira yang benar yang mana sih? Tapi ada media yang kayak nyebutin kalau emang buktinya udah jelas gitu. Dan kemarin kalau nggak salah ada salah satu staf agensi yang katanya dia jadi saksi gitu loh. Jadi saksi kalau emang hal ini beneran terjadi gitu. Karena dari Joo Hak Yoon-nya itu bilang kayak dia kayak dengan bangga gitu, kayak ngomong kayak kalau dia udah melakukan hal tersebut sama artis itu. Tapi balik lagi ya guys ya, karena emang ini masih simpang siur banget beritanya dan juga kayak masih kita juga yang ngikutin masih bingung gak sih kalian? Karena belum ada kejelasan dari pihak atau pengacara ataupun firm law di Korea. Bener banget. Oke Kale nih, karena tadi kita udah kayak bahas topik yang cukup berat juga nih ya seputar Joo Hak Yoon The Boys. Kira-kira lo kan juga fans K-pop nih, K-popers juga nih. Pernah gak sih kayak ngalamin yang namanya idol lo kena cancel culture gitu? Oke, that's a good question. Kalau menurut gue, kalau kita K-popers ya, pasti ada aja gitu loh idol kita pernah kena di cancel lah sama orang-orang, apalagi sama netizen Korea yang menurut gue mereka ribet sih ya. Mereka apa aja tuh kayak dipermasalahin gitu loh. Apalagi kayak sekarang tuh kan sosmed ya. Nah mereka tuh kayak banyak banget yang cyberbullying gitu loh ke idol-idol. Terus kayak yang apa sih, menurut gue itu masalah kecil aja tuh bisa digede-gedein gitu loh sama K-Nets ya. Mereka tuh bener-bener bullying tapi di sosmed. Bener banget. Nah kalau gue sendiri, kalau idol yang pernah di cancel karena cyberbullying juga nih ya, ada namanya Seunghan dari Rise. Di sini Watcher juga pasti tahu lah kalau Seunghan Rise tuh dulu tuh skandalnya kayak gimana lah ya. Nah di sini sebenarnya gue agak-agak dulu tuh waktu dia keluar dari grup, maksudnya langsung di-announce sama SM buat keluar karena skandal dia yang sebenarnya dating doang gitu loh skandalnya, nggak yang gimana-gimana. Tapi mungkin emang yang bikin orang-orang marah tuh karena dari media-media yang disebar tuh ada media yang nampilin kayak dia tuh gitu loh, kisah ya sama adalah pacarnya dulu, tapi itu sebelum debut. Oh jadi itu kejadiannya waktu pre-debut ya? Iya, dan kayak mereka mempermasalahkan itu sampai sekarang. Dan bahkan di skandal itu juga netizen Korea tuh sampai yang bikin karangan bunga, bener-bener sampai ratusan karangan bunga, bahkan ribuan, seingat gue tuh sampai ribuan. Dan itu tuh kayak ditaruh di depan gedung agensinya. Dan itu kayak waktu itu ada footage di mana ada yang ngerekam dia lagi ngelewatin depan agensi itu sambil ngelewatin karangan bunga buat orang mati gitu loh. Dan karangan buat orang meninggal ya? Iya, buat orang meninggal. Dan itu nggak etis banget. Itu bener-bener udah nyerang ke mental menurut gue. Kayaknya gue pernah lihat sih videonya waktu itu, banyak banget yang kayak bikin di TikTok juga, kayak ada idol yang ngelewatin karangan bunga di depan agensi dia, dan kalau nggak salah dia pakai baju putih. Yeah. Terus kayak pakai either
topi atau kayak pakai ini juga. Iya, topi terus masker ya. Pokoknya kayak idol biasa lah yang kayak idol pada kayak mau umumnya latihan gitu lah ya. Iya, sih. Kayak itu sakit hati banget sih ngelihatnya. Di situ gue sama temen-temen gue pas ngelihat itu kayak wah ini emotional damage banget ya. sih Kenneth bener-bener separah itu. Dan ada lagi case-nya di idol lain tapi itu kayak cuma bentar dan agensinya kayak yang langsung ngebuang karangan bunga itu. I see. Kayak SM-nya juga nggak ini banget gitu loh. Gak cepet menangani kasus itu ya? Iya, malah dibiarin aja selama seharian lebih. Dulu soalnya tuh gue sering banget lihat di kayak di K-pop portal media gitu. Kayak emang banyak banget sih itu kayak updatean seputar kasus itu. Dan kayak banyak kalau nggak salah tuh sempet kayak orang-orang fans ada yang nggak terima dan pengen Rise itu tetap OT7 ya. Oh iya, dulu juga viral di situ di Twitter, di pokoknya di semua sosmed lah itu viral banget karena gue juga salah satu yang naikin hashtag OT7 Rise. Karena nggak mau banget dia keluar karena skandal itu gitu loh. Bener. Tapi emang itu too much sih buat kayak padahal itu kayak pre-debut gitu. Iya. Kayak, tapi untungnya sekarang dia udah balik lagi sih. Dia udah balik lagi namanya tapi bukan Seunghan lagi tapi Xhan. Jadi Seunghan tapi dibaca depannya X Seunghan gitu. Dia berarti udah not part of Rise lagi ya nanti. Solo ya. Tapi masih banyak yang support dia kok karena ya udah itu sebenarnya dating apps. Tapi kalau misal dibandingin sama case-nya Joo Haknyeon yang dating juga ini sebenarnya mereka beda tipis. Tapi kalau Joo Haknyeon ini sebenarnya karena dia itu skandalnya ini karena orang yang ditemuinya itu dia aktris AV yang kalau misal di Knet itu atau di Korea Selatan mereka tuh yang kayak rendah banget gitulah kayak ngapain gitu loh karena dia emang aktris aktris nih gitu. Jadi ya itulah agak susah sebenarnya kalau misalkan ke depannya sebenarnya Joo Haknyeon nih bisa kalau misalkan tadi kalau misal dia sebenarnya digugat sama agensinya kan langsung dia ngegugat agensinya karena dia ngerasa langsung dipecat gitu aja tanpa ada komunikasi. Dan dia juga kayak ngerasa kalau dia tuh nggak ngelakuin sampai sejauh itu. Jadi langsung di cancel sama orang-orang dan menurut gue dia masih bisa sih buat balik lagi. Tapi kalau menurut Cherry gimana? Kalau menurut Cherry sih ya tergantung nanti update kasusnya ya karena emang ini ada kayak sisi dari kasusnya tuh yang agak sedikit agak berat sas, nih gitu. Agak spicy. Iya bener banget kompleks banget soalnya guys. Nah mungkin semoga aja cepet ya. Iya semoga cepet. Tapi kalau misalkan ngomongin idol yang kena cancel culture, kalau menurut lo idol yang kena cancel culture yang paling parah tuh apa sih? Idol yang pernah kena cancel culture yang paling parah itu menurut gue ini sebenarnya emang dia deserve to be cancelled sih sebenarnya. Siapa tuh? Seungri gue tahu Seungri Burning Sun. Iya, karena kalau misalkan tadi kayak kasusnya Seunghan itu dibandingkan kasusnya Joo Haknyeon dia tuh lebih parah lagi. Dia tuh kasusnya emang udah ke ranah kriminal guys. Jadi kayak ya pasti kalian tahu lah nih wajar-wajar. Iya, ranah kriminal dan emang udah ngelibatin sampai internasional gitu loh. Dan itu kayak banyak korbannya yang speak up juga. Iya. Tapi tahu nggak sih kalian? Dia masih berani untuk membuka klub di mana? Asal lo tahu sih. Di Bali, bener nggak? Bener. Itu kayak menurut gue itu nggak banget sih, karena sampai sekarang case-nya aja belum selesai gitu loh. Iya bener. Dan dia, kayak masih orang-orang tuh kayak banyak yang suka menyangkut pautkan dia dengan kayak misalkan kelakuan dia di masa lalu gitu-gitu. Jadi kayak emang benar-benar cancel culture ya yang terparah itu kalau misalkan masa lo udah dikorek-korek dan dijadiin meme sama orang. Iya, karena dia juga buat case-nya yang dulu-dulu tuh ini juga nggak sih kasar sama staff-staffnya terus kayak waktu itu ada kayak di karaoke room
dia tuh kayak yang kasar gitu sama staff Oh, karaoke-nya, gue yang lihat videonya. sampai dipukulin, sampai itu benar-benar deserve to be cancel. Iya, kalau dia emang kali ini emang deserve to be cancel ya. Jadi sekarang emang dia udah case-nya kriminal gitu. Nah tapi kan ada juga idol yang emang sukses gitu lah dari cancel culture netizen, terutama netizen Korea yang ribet kayak contohnya tadi Seunghan Rise, terus ada juga Sujin. Ya Sujin juga sukses sekarang karena dia udah balik lagi buat jadi idol, tapi dia solo juga iya sih. solo dan juga kayak nggak seaktif itu, tapi at least dia udah berhasil bersih nama baik dia gitu lah. Oke, mungkin buat Cherry nih dari case yang udah kita observe tadi, dari yang kayak Seunghan, terus Haknyeon, Burning Sun, Seungri, and Sujin, kan mereka tuh kayak ada yang sukses buat balik lagi ya ke maksudnya ke industri musik lah, industri musik Korea. Mereka udah pada balik lagi. Nah tapi kan ada juga yang enggak kayak si Seungri itu emang dia deserve sih buat to be cancelled ya. Karena emang udahlah dia kriminal dunia. Udah. Cukup ya. Iya, tapi menurut lu kalau misalkan ada idol yang kena cancel nih, menurut lu kayak gimana? Mereka tuh bisa sukses gak sih kalau misal kayak after cancellation gitu? Kalau sukses after cancellation sebenarnya ya tergantung penanganannya sih. Tergantung penanganannya, terus tergantung case-nya mereka apa. Nah, kalau misalkan kayak tadi Seunghan tuh. Itu kayak sebenarnya kayak ya udah gitu. Kayak gak usah make a fuss terlalu panjang soal itu gitu loh. Karena emang itu kejadiannya di masa lalu kan, dan dia juga bukan yang ngelakuin suatu hal yang merugikan orang lain gitu. Jadi kayak ya everybody deserve to date. Iya, maksudnya second chance. Terus juga maksudnya sebenarnya yang bikin ribet di sini Knet sih. Bukan maksudnya nyalain, tapi emang mereka tuh emang agak-agak ribet banget gitu ya kalau kayak gini-gini. Bahkan even hal kecil aja tuh yang mereka beneran permasalahin gitu loh. Jadi kayak kalau comeback after cancellation menurut gue bisa, tapi asalkan ya itu case-nya sebenarnya it's a normal thing gitu loh kalau misalkan di masyarakat kayak gitu. Ya udah gitu, nggak harus diperpanjang, jadi emang bisa kembali lagi dengan kayak ya udah gitu. Mulai lagi dari awal, dan juga bakal memulai dengan hal yang baru kayak tadi Seunghan solo gitu kan. Padahal sebenarnya dia adalah member dari boy group gitu. Itu sebenarnya bisa dikatakan kayak dibilang ya. Itu bisa dibilang kayak ya way to successful comeback gitu. Ya betul. Kayak Sujin kan juga udah kayak memulai karirnya lagi kan. Walaupun emang iya tentunya bakal ada gap antara karir dia yang dulu dan sama yang sekarang gitu. Nah tapi kan sekarang juga dia banyak yang support juga gak sih? Kalau kita lihat dari sosmednya dia banyak banget fans yang juga support. Mungkin Knet juga sekarang support kali ya, karena emang dia tuh terbukti gak bersalah gitu loh. Dulu dia tuh case-nya bully ya. Iya. Nah itu karena dulu kayak dia nggak terbukti bersalah lah. Orang-orang tuh kayak pada FOMO, pada komen, pada cyberbullying di sosmed. Yang menurut gue itu nggak banget buat dilakuin tanpa tahu apa yang benernya ya. Kayak udah diem dulu aja, diem. Jangan banyak ngehujat dulu. Iya bener banget. Kira-kira kalau menurut Mekale, Haknyeon nih kira-kira bakal bisa nggak successful comeback di masa yang mendatang, entah nggak tahu itu. Dari cancel culture ini sebenarnya itu yang tadi gue bilang, kalau Haknyeon nih dia masih 50-50 karena kita juga nggak tahu kan kejelasan kayak gimana maksudnya dari pihak pengadilan Koreanya juga masih belum ngasih statement yang benar. Tapi kan yang kita tahu sekarang si Haknyeon nih dia kayak nuduh agensinya tuh benar gak ada komunikasi, tiba-tiba langsung mencat dia gitu aja loh. Bener-bener. Sedangkan dari agensinya sendiri juga kayak enggak kok, kita mutusin lo nggak sepihak gitu. Kita udah discuss gitu. Tapi sebenarnya ya udah 50-50 karena ya haknya juga harus jaga sikap dulu nggak sih? Benar, karena tapi ya ini juga kalau misalkan emang simpang siur kayak gini, emang Haknyeon nih antara dia lebih dibanding harus jaga sikap, kayak dia tuh lebih ke harus tahu timingnya di mana dia harus jaga sikap, di mana timingnya dia harus stand up gitu. Karena ya emang gak dipungkiri juga nih ya, wajar gitu kan. Emang si yang dia lawan ini label gitu. Tapi semoga aja
cepet bakal ada titik terang sih soal kasus ini, karena emang kayak terombang-ambing banget nih sebagai netizen yang kayak gue tuh sempet ngikutin The Boys juga soalnya. Jadi sama kayak, gue juga. Ya kan. Jadi kayak emang mereka tuh talented banget dan kayak wah ini kasusnya kemarin boom banget dan orang-orang bakal kayak nungguin sih kayak keputusannya gimana. Nanti gimana ya update-nya. Bener banget. Jadi kayak aduh sayang banget sih kalau misalkan emang kasusnya diperlama gitu. Mending cepet-cepet selesai gak sih? Oke, mungkin karena banyak juga yang udah kita bahas dari case-case idol, dari yang tadi skandal, dari yang skandal. Terutama Haknyeon ya. Kita ngebahas cancel culture tentang Haknyeon, terus idol-idol lain yang juga kayak mereka sukses lah buat comeback after cancel culture, terutama dari K-net sih ya, karena mereka kan base-nya di Korea Selatan. Jadi kayak mau nggak mau K-net itu kayak yang paling utama nggak sih kalau misalkan dalam hal kayak gini. Iya, karena emang mostly tuh international fans tuh yang nggak nge-push itu gitu loh. Iya, kayak sebenarnya banyak agency juga yang nggak mau terlalu ngedengerin kayak opini international fans gitu loh. Iya bener banget, karena emang base mereka kan K-pop ya, K-pop idol, Korean K-pop. Mungkin final thoughts nih ya, menurut Cherry nih, cancel culture tuh bakalan even worse atau lebih gampang untuk lebih ke depannya? Kalau cancel culture sendiri ya, karena sekarang yang media sosial tuh berperan penting banget sih. Iya. Bisa jadi makin worse, bisa jadi membantu. Iya, karena orang-orang pada FOMO. Iya bener banget, orang-orang pada kayak apalagi haters kadang itu kayak haters yang ngasih garam-garam. Iya, ngasih garam-garam. Orang-orang pada FOMO. Iya, bener-bener. Jadi kayak orang-orang kayak haters tuh kayak kadang kayak mumpung nih ada momen yang gue ngehujat, nge-hate, ikutan gitu. Jadi emang kadang nggak semua orang yang nge-cancel atau kayak ngehujat idol itu mereka tahu jalan cerita dari kasus yang ada gitu. Jadi kayak cuman ikutan aja gitu. Iya, dan harus diingat lagi kalau kita itu sama-sama manusia, guys. Idol itu adalah manusia juga yang mereka tuh punya kesalahan dan mereka juga punya private life yang menurut kita kayak ya udah it's their life gitu loh. Kayak kita mereka nggak harus selalu tampil sempurna juga kan, karena mereka idol jadi mereka harus tampil sempurna. Iya, gitu. Jadi kayak nggak harus mengikuti standar fans yang kayak kadang kayak idol nggak boleh dating, apalagi kayak tadi di pre-debut kan itu something weird gitu. Oke, gitu ya. Mungkin udah kali ya bahasan kita kali ini ya. Buat next bahasan kita bahas apa Kak? Bahas hal spicy apa lagi guys? Iya, bakal bahas spicy things apa lagi. Nah tapi sebelum kita pergi, shoutout juga buat komentar-komentar dari watcher nih yang udah ngisi opininya di question box di Instagram kita @kculture. Nah jangan lupa juga buat kalian subscribe untuk channel YouTube kita, dan juga kalian isi opini kalian setiap hari Senin di sore-sore sampai Selasa juga masih ada kok. Iya, di @kculture Instagram. Ya. Dan juga jangan lupa buat like, comment, dan subscribe podcast kita. So this is the final moment of us. Kale and Cherry signing out dari episode ini. Bye.